Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak di hari ini? Semoga kabarnya sehat ya, ceria juga dan semangat, makin semangat tentunya. Bersama Ibu Ella di sini, seperti biasa, kita akan belajar tentang pelajaran akidah akhlak. Materi yang akan kita bahas di hari ini yaitu tentang membiasakan akhlak terpuji kepada diri sendiri. Tapi sebelum kita berlanjut ke materi yang akan kita pelajari, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita beranjak ke materi yang akan kita bahas, Ibu ingin selalu mengajak kalian berakhlakul karimah seperti akhlak yang ada pada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah atau contoh teladan bagi umat manusia yang memiliki sifat-sifat akhlak perilaku yang baik yang harus kita contoh. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 telah menerangkan betapa pada diri Nabi Muhammad suri tauladan yang baik. Dalam hadis, Rasulullah pun mengungkapkan misi utamanya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus semata-mata menyempurnakan akhlak yang mulia. Materi yang akan kita bahas di hari ini ada dua ya akhlak terpuji yang akan kita pelajari, yaitu tentang ikhtiar dan tawakal. Ibu yakin pasti sebelumnya kalian sudah pernah dengar ya kata ikhtiar dan tawakal. Apa sih sebenarnya ikhtiar dan tawakal itu? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik anak-anak, kita akan bahas satu persatu lebih dalam tentang sifat terpuji. Yang pertama yaitu ikhtiar. Ikhtiar secara lugawi berarti memilih. Sedangkan ikhtiar secara istilah yaitu melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh hasil yang dikehendaki sesuai dengan perintah Allah yang ada pada surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Apa sih contoh-contoh atau bentuk perilaku ikhtiar itu? Orang yang mempunyai perilaku ikhtiar, contohnya salah satunya diantaranya Ibu akan menyebutkan. Yang pertama, itu dia mempunyai jiwa bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Juga rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari gurunya. Memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak teman. Dan dia akan semangat dalam melakukan pekerjaannya. Tidak malas tentunya kalau orang yang punya sifat ikhtiar itu. Dia akan selalu semangat dalam bekerja.
dan tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Jika misalkan anak-anak di dalam perjalanan ikhtiarnya, kerja kerasnya, pasti tidak ada jalan lurus ya. Pasti adanya hambatan-hambatan. Disitulah ujian cobaan yang Allah berikan. Apakah kita tangguh? Apakah kita kuat untuk menghadapinya di saat kita berusaha mencapai cita-cita? Dan orang yang mempunyai sifat ikhtiar tidak akan pernah putus asa walaupun ada cobaan, ada badai, ada kerikil-kerikil yang berusaha untuk merintangi jalan menuju cita-cita kita lawan, kita tempuh, kita kuat, dan kita tetap semangat. Oke, anak-anak, lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang ikhtiar. Apa sih nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari mempunyai sikap ikhtiar, sikap semangat bekerja, tidak putus asa? Apa sih nilai positifnya? Akan berdampak manfaat apa sih buat kita jika kita mempunyai sifat ikhtiar? Nah, yang pertama yaitu merasakan kepuasan batin karena dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri walaupun dicapai dengan susah payah. Juga akan terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia karena sikap perwira yang dimiliki, tentunya tidak malas. Dan dapat berlaku hemat dalam membelanjakan harta karena hasil yang dicapai memerlukan usaha keras. Dengan sendirinya kita dijauhkan dari sifat boros. Selanjutnya, menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Nilai-nilai positif yang selanjutnya bisa kita dapat yaitu kita akan menumbuhkan dan meningkatkan keimanan serta rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki keyakinan bahwa Allah akan menolong hambanya yang mau berusaha. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, pelajaran ikhtiar sudah selesai. Kita beranjak ke sifat terpuji yang kedua, yaitu tawakal. Tawakal arti secara lugawi berserah diri, mewakilkan. Secara istilah yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyerahkan segala urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nakli Allah memerintahkan agar kita bertawakal ada dalam surat Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, yang artinya, dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Baik, selanjutnya bentuk dan contoh perilaku tawakal. A. Melakukan sesuatu atas dasar niat ibadah kepada Allah, tidak menggantungkan keberhasilan suatu usaha kepada selain Allah. Juga selalu berprasangka baik kepada Allah, bersikap pasrah dan siap menerima apapun hasilnya. Tidak memaksakan kehendak atau keinginan kepada siapapun dan pihak manapun. Bersikap tegar dan tenang, baik dalam menerima keberhasilan maupun kegagalan.
Itulah contoh atau bentuk perilaku orang-orang yang mempunyai sikap tawakal. Dan selanjutnya, anak-anak, berikut nilai-nilai positif dari tawakal. Memperoleh ketenangan jiwa, memperoleh kepuasan batin, memperoleh keteguhan hati, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan dirinya, dan mengakui kebesaran Allah, sehingga kita tentunya tidak sombong. Kita butuh sama Allah dengan berdoa, juga mengurangi kejahatan dan tindakan kriminal jika kita mempunyai sifat tawakal. Oke, selanjutnya anak-anak, marilah kita simak kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas di hari ini tentang dua sifat terpuji, yaitu tawakal dan ikhtiar. Sesungguhnya tawakal dan ikhtiar itu sangat penting dalam kehidupan manusia untuk meraih kebahagiaan atau cita-cita yang dimana segala keputusan atas usaha kita tidak terlepas dari kehendak Allah. Menurut Haji Supriyanto LC MSI dalam bukunya yang berjudul Tawakal Bukan Pasrah, antara tawakal dan ikhtiar tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya. Keduanya jadi saling berhubungan. Sebab konsep tawakal yang sesungguhnya yaitu dalam mencapai tawakal harus didahului dengan ikhtiar. Artinya tidak ada tawakal tanpa dibarengi ikhtiar, dan tidak ada ikhtiar yang sempurna tanpa adanya tawakal. Jadi keduanya saling berkaitan ya anak-anak. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala juga menganjurkan umatnya agar selalu bekerja dan berusaha sekuat tenaga. Beliau ingin agar umatnya mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Bahkan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyebut bahwa orang yang berikhtiar itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta atau hanya mengharap bantuan orang lain. Tentunya bagi seorang muslim, ikhtiar saja tidaklah cukup. Setiap ikhtiar juga harus diikuti dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah. Oke, anak-anak, setelah kita mempelajari materi ini, semoga sifat terpuji, tawakal dan ikhtiar bisa diterapkan dalam menjalani kehidupan kita, sehingga bisa lebih semangat, lebih manfaat, lebih menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari Ibu Ella materi hari ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.